Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak keluar kaget sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahuduna dhulumatul kufar ila nuri hidayatul Islam wa minal ma'asi wa dunubi ila kasratul istighfar wa taubat lal islam illa bi jamaatin wa la jamaatan illa bi maratin wa la imarata illa bi taqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalaiqi wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ahli baitihi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'andartahum am lam tundirhum fahum la yu'minun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, Bapak dan saudara sekalian serta adik yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji sanjung di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama nikmat dan waktu luang sehingga bisa menghadiri adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salat dan salam tidak lupa diaturkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah banyak kita membaca salawatnya. Mudah-mudahan bacaan salawat tadi bisa menjadi anugerah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Panitia tokoh masyarakat di Kampung Tengah serta panitia dan perlengkapan yang berhubungan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga niat dan amaliyah kita dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sekelumit di awal mukadimah telah kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak salah di juz 1 ayatnya lupa, saya cari sendiri. A'andartahum am lam tundirhum fahum la yu'minun. Diberikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jangan sampai terjadi pada kita bersama. Itu adalah sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, mereka sama-sama tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ayat itu terjadi pada kita bersama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan materi paling banyak 3, tetapi sampai di mana 3 nanti ikuti perkembangan. Yang pertama adalah sepintas kapan sih Maulid Nabi diperingati. Karena selama hidup kita ini tahu-tahu ada peringatan Maulid Nabi, tidak tahu kapan harus atau kapan dimulai Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berita tentang
datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi. Kemudian yang ketiga yang kami bahas adalah tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau waktunya tidak cukup, berarti tahun depan dilanjutkan kembali. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama kali kami ingin membacakan salah satu syair, di mana syair ini adalah memberikan motivasi kepada kita bersama untuk menambah ilmu. Maaf, kami bacakan. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasfafi bukuril fawaidi, yang artinya jadilah kita setiap hari ilmunya bertambah. Wasfafi bukuril fawaidi, dan renanglah pada hal-hal yang bermanfaat. Artinya kalimat kiasan, hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang bermanfaat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hidup ini tidak lepas daripada pengetahuan, pengalaman, dan skill. Untuk itu, jika kita tidak menghargai dua profesi ini, maka kita tidak akan bisa nyaman hidup itu. Apa dua profesi itu? Dokter dengan guru. Kita berobat ke puskesmas, jika obatnya sampai di rumah tidak diminum, maka penyakitnya tidak akan hilang. Kita ingin punya pengetahuan, kalau mengabaikan petunjuk-petunjuk gurunya, maka kita tetap begitu aja. Maka dalam syair disampaikan, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansurani idahuma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter, kedua-duanya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Idza huma lam yukrama, selama keduanya tidak dihargai. Guru dan dokter tidak akan merubah kehidupan kita selama guru dan dokter tidak kita hargai. Wasbir, kalau demikian, jika kita tidak menghargai guru dan dokter, wasbir, dan sabarlah, lidaika, pada penyakitmu, inja fauta tabibahu, jika kita mengabaikan dokter. Wadna bijahlika, dan terimalah kebodohan kita, inja fauta mu'alimah, jika kita tidak mengikuti petunjuk guru. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dimudahkan untuk menyerap berbagai petunjuk, di mana petunjuk itu akan sangat bermanfaat bagi kita bersama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kamu berjalan ketemu dengan taman surga, kata Rasulullah, farta'u, maka berhentilah. Para sahabat tidak mengerti, tidak paham dengan taman surga. Mereka bertanya, mereka bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apa Rasulullah yang disebut dengan taman surga itu? Kola, Kanjeng Nabi menjawab, majalisul ilmi, taman surga itu adalah majelis ilmu, sebagaimana hari ini, detik ini, saat ini adalah merupakan taman-taman surga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kemudian kita pada materi, kapan sih peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dimulai? Secara nasional
kita belum hadir di dunia, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sudah dilaksanakan sekitar tahun 1402 zamannya Rasulullah. Kemudian pada Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi diperkirakan 200 tahun setelah Rasulullah tiada, baru diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa diadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena pada saat itu manusia semakin jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya memperingati kelahirannya, tetapi memperingati sunnah-sunnah dan keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Masyaallah hadirin rahimahullah, untuk menghangatkan suasana supaya ada rileknya, mari kita baca selawat sejenak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Indonesia negeri kita, aneka ragam suku bahasanya, banyak agama dianutnya. Mari hidup aman sentosa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Mari kita lanjutkan materi. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, kehadiran Rasulullah SAW ada beberapa versi. Versi yang pertama, kehadiran Rasulullah SAW 1000 tahun sebelum Adam diciptakan. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, ketika beliau diturunkan ke dunia, ruhnya Rasulullah SAW ada pada diri Nabi Adam AS. Kemudian ketika terjadinya banjir bandang sedunia di zaman Nabi Nuh AS, maka ruhnya Rasulullah SAW ada di diri Nabi Nuh AS sehingga selamat dari jebakan banjir. Begitu juga Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya. Ma'asyiral hadirin rahimahullah. Kemudian secara autentik, secara data yang bisa dipertanggungjawabkan, kehadiran Rasulullah SAW diberitakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zamannya kitab Taurat atau zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, dari zaman Nabi Musa alaihissalam sampai ke Rasulullah SAW diperkirakan durasinya 800 tahun. Tetapi informasi kehadiran Rasulullah SAW bisa kita pelajari. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, di zamannya Nabi Musa alaihissalam ada seorang sahabat yang namanya Yasar, punya anak namanya Atok. Seluruh kitab Taurat ini diajarkan kepada sang putra seluruhnya, kecuali hanya satu lembar. Satu lembar itu disimpan dalam kotak.
Ketika Pak Yasar meninggal, kota itu dibuka oleh sang putra namanya Ato ini. Apa isinya? Mari kita lihat bersama. Ma'asyiral hadirin Al-Hadisus pada hadis yang kedua. An Ato ibn Yasar dengan Kabul Akbar, dari Ato bin Yasar memberitakan. Kata Ato begini. Kola kata Ato, alamani abid Taurata illa sifra wahidah. Bapakku telah memberikan pelajaran Taurat kepada saya seluruhnya illa sifra wahidan, kecuali satu lembar. Wayaktimu wayadkhulu sundu, satu lembar itu disimpan dan dimasukkan ke dalam kotak. Ketika ayah meninggal baru dibuka. Satu lembar oleh ayah ini dimasukkan dalam kotak, ditutup raba-raba. Falamma mata abi fataku, ketika ayahku meninggal, fataku maka aku buka kotak itu. Faidan, ternyata dalam satu lembar itu fihi Nabiyyu yakhruju akhir zaman, berita tentang datangnya Nabi akhir zaman. Mauliduhu, dengan tanda-tanda lahirnya di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wa hijratuhu, hijrahnya sampai di Madinah. Wa hijratuhu di Madinah, Nabi akhir zaman itu akan hijrah sampai di Madinah. Wa sultanu bisa kekuasaannya sampai di negeri Syam. Wa yakunul khairul anbiya, dan beliau itu adalah sebaik-baiknya Nabi. Wa ummatuhu, dan kita ini, umatnya ini, sebaik-baiknya umat dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di akhir hadis ini ada 3 kriteria sifat umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sulusiyatul jannata bighairi hisab. Sepertiga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab. Kira-kira kita ini potongannya enggak masuk surga tanpa hisab? Saya tidak yakin kalau kita ini masuk klaster yang pertama ini. Andaikan termasuk itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan prediksi manusia. Andaikan ada yang masuk surga tanpa hisab, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita bersama. Mungkin di klaster kedua bagian kita. Yang kedua, wasulisiyatuna bidunubihim wa khotoyahum fayufarlahu. Sepertiga yang kedua umat Rasulullah datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa yang banyak, fayufarlahu, tetapi diampuni. Ini mungkin sekali. Kenapa? Kita tidak pernah bebas dari dosa hilaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara kudrati, secara takdir Allah, al-insanu mahalul khotor wa nisyan. Manusia itu banyak salah dan hilafnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah banyak salah dan hilaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita adalah wastaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Banyak-banyaklah istighfar, minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghafar, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Dengan standar sebagai berikut. Apakah kita akan memenuhi standar itu? Contoh, Rasulullah yang sudah klaim bebas dosa masuk sehari semalam minimal istighfarnya 100 kali. Kita berapa kali? Habis sholat astagfirullahaladzim 3 kali langsung jalan.
Itu saya, barangkali yang lain nggak jauh beda. Karena urusan-urusan kesibukan kita bersama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu salah satu ayat Al-Quran menyampaikan A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Qul, sampaikan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu senang terhadap Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, kata Rasul, ikuti aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan menyenangi kamu sekalian dan memberikan ampunan pada kita bersama. Jika kita cinta Allah, maka ikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, jangan sampai ini ada pada kita, golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudusiyatuna bidunubi wa qadayahum wa qala Allahu ta'ala lil malaikati dhabu wajinu aku jahum wa wajadna amalahum dunubahum kamsalil jibal wa anahum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya begini Bapak Ibu, seperti umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya dosa. Karena banyaknya dosa, laksana banyaknya dosa seperti gunung yang menjulang. Wa wajadna amalahum bidunubi kamsal jibal, kata malaikat kami ya Allah telah mendatangi mereka, tidak ada kebaikan, bahkan dosanya laksana tingginya gunung. Kecuali selama hidupnya membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah SAW sekali waktu menikah. Kalau sudah demikian, berarti ini akan masuk surga, tetapi yang paling akhir transit dulu di neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sementara siksa neraka yang paling ringan, seringan-ringannya siksa neraka, seseorang disuruh nginjak batu kerikil, tapi dari neraka otaknya sempat mendidih. Siapa mereka? Ini perlu kami sampaikan. Akibat daripada sisi yang paling ringan itu adalah percikan air kencing yang sampai dekat. Hati-hati kita bersama. Maka jangan sampai dimanapun kita kencing berdiri, diusahakan untuk duduk. Karena akibat hal yang kecil inilah mengakibatkan siksa Allah Subhanahu wa taala yang paling ringan, apalagi siksa yang paling besar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itu sebagai gambaran bagi mereka, bagaimana mereka sudah yang telah masuk neraka. Di dalam surga ini seperti sekarang ini umpamakannya dalam surga, penduduk surga itu saling bertanya satu sama lain tentang sahabat-sahabatnya yang telah berbuat dosa. Wa fi jannati yatasaalu. Di dalam surga mereka saling bertanya. Apa yang dibahasnya? Anil mujrimin, tentang teman-temannya yang banyak berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah percakapan ahli surga ini, Allah mendengar. Kemudian supaya mereka tahu kenapa mereka masuk neraka, Allah jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bapak Ibu, pertanyaan Allah, masalahkamu bisa? Allah bertanya kepada ahli neraka, bukan kita, maaf, bukan kita. Masalahkamu bisa? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Kalau mereka menjawab, ada 4 kriteria orang yang masuk neraka. Ini bukan menyinggung. Kalau tersinggung berarti mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, bukan menyinggung. Kalau tersinggung berarti mendengarkan betul. Yang pertama, kalau mereka menjawab,
lam naku minal musallin. Ya Allah, kami masuk neraka ini karena tidak pernah sholat. Sebagaimana dalam qasidah itu pernah dinyanyikan, subuh kesiangan, duhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Lengkap sudah. Untuk itu, karena yang sudah tahu ilmunya, jangan sampai kita masuk ke jurang tadi itu. Hati-hati, ini harus kita laksanakan sholat. Yang ketiga, yang kedua, yang menyebabkan mereka masuk neraka, walam naku nur inul miskin. Kami tidak pernah saling berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Alhamdulillah kita saling berbagi makanan. Tidak pernah saling berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga, salam cat aja sampai waktunya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, wa kunna nukadzibu biyaumidin. Kami tidak pernah percaya adanya hari kiamat. Akhirnya kami masuk neraka itu. Dan yang keempat, wa kunna naqudu mal qaidin. Kami bersekongkol untuk merendahkan orang lain. Hati-hati. Bersekongkol untuk merendahkan orang lain adalah salah satu yang menyebabkan manusia masuk neraka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Itu adalah prediksi munculnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitakan di dalam kitab Taurat. Sekarang ada di Injil. Berita kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada di kitab Injil dan dimuat kembali di Al-Quran pada surat As-Saff ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa mubasyshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Wa idza qala Isa ibnu Maryam, ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Musaddiqan lima baina yadayya, aku membetulkan ajaran-ajaran sebelumku dan ajaran-ajaran setelahku nanti. Wa mubasysyiran, dan aku memberikan kabar gembira bi rasulin, seorang rasul yang mimpi akan datang setelahku nanti. Ismu Ahmad, namanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, ternyata banyak umatnya yang menganggap beliau itu adalah tukang-tukang sihir. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita sekali lagi berselawat di hadapan Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Habibillah. Terima kasih. Lalu apa tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ayat Al-Quran banyak menceritakan, diantaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak mengutus kamu wahai Muhammad semata-mata untuk memberikan rahmat kepada alam. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran juga. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna arsalnaka, Allah mengutus kepadamu syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira
Maksudnya kabar gembira, mereka yang taat dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan surga. Wa mubasyiran wa nadhirun, dan peringatan. Maksudnya mereka yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke neraka. Itu adalah peringatan. Masro hadirin rahimahullah, berarti kita ini luar biasa belum sampai, luar biasa material belum bisa disampaikan. Jadi selama hidup kita mengikuti peringatan Maulid Nabi, selama itu belum pernah khatam, apalagi cuma selama 1 bulan Maulid, lebih jauh daripada harapan kita bersama. Tapi secara acak saya akan tetap menyampaikan amanah untuk menyampaikan ilmu kepada kita bersama, karena dengan ilmu itu, dengan peringatan itu adalah sangat bermanfaat. Fadzakir, sampaikan, fadzakir, berikan peringatan. Fa'inna dzikra, karena sesungguhnya peringatan tanpa ilmu ini sangat berfaedah bagi orang-orang yang beriman. Masro hadirin rahimahullah, inti daripada kehadiran Rasulullah SAW sebagaimana beliau ungkapkan adalah innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Masro hadirin rahimahullah, untuk membuat kita agak rileks, kami sampaikan syair-syair yang berhubungan dengan akhlak. Di antaranya, inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyyu ila ma'aliyartaqi. Inna tawaddu'a, sesungguhnya Anda asal sopan santun, min khisalil muttaqi, sebagian daripada sifatnya orang-orang yang takwa. Wa bihi taqiyyu ila ma'aliyartaqi, karena takwa itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masro hadirin rahimahullah, untuk itu mari kita sejenak ikuti pesan Rasulullah SAW yang disampaikan 81 hari sebelum beliau meninggalkan umatnya. Di atas mimbar beliau menyampaikan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu. Ma in tamassaktum bima, jika kamu keduanya bisa berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa 2 perkara itu? Kitabullah, ada Al-Quran, wa sunnatul Rasul, dan sunnah Rasulullah SAW. Masro hadirin rahimahullah, tentang kitab Allah yang perlu saya gambarkan pada Bapak dan Ibu sekalian adalah tentang orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Seperti apa? Al-Quran menjelaskan, man a'radu an dzikri, barang siapa yang mencoba berpaling dari Al-Quran, menjauhi Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka ia akan merasakan hidup yang sempit. Hidupnya sempit walaupun bergelimang harta, banyak masalah, tidak ada ketenangan. Yang pertama itu. Yang kedua, wa nasuruhu yaumal qiyamati ama, ketika nanti di padang mahsyar akan digiring dalam keadaan buta. Kalau mereka sudah dibuta di padang mahsyar, mereka protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, lima hasartani wa kuntu basiro, kenapa engkau butakan aku sementara aku di kampung tengah dulu bisa melihat? Kata Allah begini jawabnya, wa kadzalika atatka ayatina fanasitaha, demikianlah ketika ayat-ayat itu datang kamu mendustakan. Wa kadzalika yauma tunsa, maka hari ini aku lupakan kau. Masro hadirin rahimahullah, untuk itu amanah putra putri kita, maka kita ajarkan Al-Quran kepada mereka. Alimu auladakum fa innahu makhlukun ghairu zamanikum, didiklah putra putri kita semua karena mereka akan hidup dengan zaman yang berbeda. Jangan sampai mereka tidak bisa baca Al-Quran
yang dosa adalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin rahimahullah. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini tidak sebatas kita hadiri di pengajian-pengajian, tetapi kita kali melalui membaca, melalui diskusi dan melalui kajian-kajian yang lain, sehingga semakin hari semakin kita bisa mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya jika ada sesuatu yang kurang berkenan, sekali lagi dari awal ke akhir, saya manusia yang sebagaimana Bapak Ibu sekalian, bukan manusia istimewa, biasa-biasa saja, masyarakat biasa, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.